Dan untuk membahas terkait karantina wilayah, darurat sipil, dan juga kedaruratan kesehatan masyarakat, sudah bergabung bersama kami Refli Harun, pakar tata negara. Selamat sore, Bang pakar hukum tata negara. Selamat sore, Bang Refli. Ya, selamat sore, Mbak Dasuki ya? Iya, betul, Bang Refli. Oke. Presiden baru saja menandatangani Kepres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang salah satunya berisi terkait pembatasan sosial berskala besar. Sebenarnya kalau dilihat dari hukum tata negara, apa bedanya dengan social distancing yang sebelumnya atau 2 pekan lalu ini sudah diterapkan? Ya, kalau kita lihat bedanya, kalau yang kemarin itu kan baru himbauan ya, baru himbauan untuk menjaga jarak, ya, jarak sosial, kemudian bahkan jarak fisik. Nah, kalau sekarang, kalau memang Kepresnya sudah ada, berarti kan sudah ditetapkan darurat kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, ya. Jadi ini social distancing dalam skala besar ini lebih punya landasan hukum karena di situ kan ada langkah-langkah atau kewenangan yang diberikan oleh negara, diberikan oleh undang-undang kepada negara untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Nah, tindakan-tindakan tertentu itu ya termasuk misalnya tadi, misalnya membubarkan orang yang kumpul, meminta mereka yang tinggal di rumah saja dan lain sebagainya begitu. Cuma memang bedanya adalah ini tidak sampai pada lockdown ya, tidak sampai pada karantina wilayah begitu. Baik, Bang Refli, ada yang mengatakan bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat dan kemarin juga Presiden sempat berbicara terkait darurat sipil. Apakah ini cara untuk menghindari hal yang harus diberikan kepada masyarakat atau kewajiban yang diwajibkan untuk dari pemerintah untuk masyarakat seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari dan logistik? Iya. Jadi kan kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 6 2018 itu kan ada beberapa pilihan. Setelah dinyatakan dalam situasi darurat kesehatan masyarakat, maka kan pemerintah bisa melakukan langkah-langkah tertentu. Pilihannya ada karantina wilayah, ada karantina rumah sakit, tapi ada juga yang namanya pembatasan sosial berskala besar ya. Nah, persoalannya adalah pemerintah itu lebih memilih pembatasan sosial berskala besar karena di situ tidak ada kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan. Kalau misalnya pilihannya karantina wilayah, pemerintah pusat harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dasar penduduk yang dikarantina wilayahnya. Bahkan tidak hanya penduduk, hewan piaraannya pun harus dipenuhi kebutuhannya begitu. Nah, ini yang menjadi persoalan, sepertinya pemerintah menghindar untuk menggunakan instrumen pembatasan instrumen lockdown ini atau instrumen karantina wilayah. Yang dipilih cuma instrumen pembatasan sosial skala besar. Harusnya ya dikombinasikan. Baik, kalau berdasarkan ada kewajiban ya. Baik, kalau berdasarkan pengamatan Bang Refli, apa yang membuat pemerintah akhirnya lebih memilih pembatasan sosial berskala besar dibandingkan karantina wilayah? Ya, kalau karantina wilayah kita tahu bahwa kan akan ada pembatasan pergerakan orang. Kalau misalnya katakanlah DKI yang di lockdown, DKI yang di karantina wilayahnya, maka orang tidak bisa in out DKI. Jadi kita tidak bisa keluar DKI, tapi orang juga tidak bisa masuk DKI. Yang hanya bisa melakukan itu adalah tentu petugas karantina kesehatan dibantu oleh aparat ya dan pihak-pihak terkait. Kalaupun ada orang yang diizinkan keluar masuk misalnya terkait dengan barang dan jasa, barang terutama, maka itu sudah ada tindakan-tindakan untuk memastikan bahwa orang tersebut bersih dari virus ya, misalnya tindakan desinfektan, tindakan kemudian menyampaikan surat jalan dan lain sebagainya, sehingga pergerakan orang dari luar ke dalam Jakarta itu tidak bebas lagi, sudah dibatasi dan bahkan sudah digaris semacam garis bukan garis polisi ya, garis karantina di mana orang tidak boleh sembarangan keluar masuk di sana. Nah, kalau masalahnya hanya social distancing ya seperti yang dikatakan pemerintah, ya
pemerintah dalam kaitan ini itu tidak punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Ya hanya tugas umum saja. Tugas umumnya misalnya memastikan kestabilan harga, ya, memastikan pasokan bahan pokok cukup dan lain sebagainya. Tapi untuk daerah seperti Jakarta, di mana sudah banyak orang yang sebenarnya terdampak ya dari COVID-19 ini, sebenarnya pilihan untuk tidak karantina wilayah pilihan yang menurut saya kok aneh begitu ya. Karena baik keluar maupun masuk Jakarta itu kan punya potensi untuk menyebarkan virus ini kemana-mana. Kita kan tidak tahu siapa saja yang sudah terdampak, lalu kemudian dia keluar dan masuk dan lain sebagainya, begitu. Baik, Bang Refli, berarti dengan adanya pembatasan sosial berskala besar dengan Kepres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ini sebenarnya dari pihak petugas keamanan pun bisa mengambil, dari aparat deh, bisa mengambil tindakan yang tegas terhadap masyarakat. Sebenarnya akan sama dengan karantina wilayah, hanya saja tidak ada kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan logistik masyarakatnya. Iya, jadi memang kalau kita bicara karantina wilayah kan yang dilakukan ditutup itu adalah wilayah. Sementara kalau kita bicara tentang social distancing, pergerakannya yang kemudian dibatasi. Ya, misalnya jarak, kerumunan dan lain sebagainya. Jadi bukan wilayahnya. Nah, harusnya dalam kondisi Jakarta misalnya contohnya ya dikombinasikan antara pembatasan sosial skala besar dengan karantina wilayah, harusnya begitu kan? Nah, cuma masalahnya adalah kalau karantina wilayah, memang pemerintah berhitung banyak. Pertama adalah dampak ekonominya, mungkin juga dampak sosialnya, dan terakhir kemudian ya pemerintah harus menyediakan kebutuhan dasar penduduk yang ada di lokasi karantina tersebut. Contoh DKI misalnya, apakah pemerintah punya kemampuan? Dua hal yang harus ditanyakan. Kemampuan untuk memenuhi semua pasokan, semua kebutuhan dasar, artinya bertanggung jawab itu kan free kan harusnya kan. Yang kedua adalah apakah pemerintah memiliki database atau tidak terhadap penduduk yang tinggal dan bermukim di Jakarta ini. Karena kita tahu bahwa ya banyak sekali orang-orang yang sebenarnya barangkali tidak melapor ketika tinggal di Jakarta, mungkin juga jangan-jangan hanya memiliki KTP luar, datangnya hanya numpang, ya kan, hanya sementara dan lain sebagainya. Nah, dengan pembatasan wilayah tersebut, dengan lockdown, ya, dengan karantina wilayah tersebut, kan orang tersebut tidak bisa keluar lagi, tidak bisa keluar dan kemudian keluarganya tidak bisa masuk, kan kira-kira begitu. Baik. Tanpa izin khusus. Nah, Bang ini yang menjadi persoalan. Gitu. Bang Refli, terkait dengan darurat sipil yang kemarin sempat disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, pembatasan sosial berskala besar dengan darurat sipil, menurut Anda bagaimana? Wah, itu menurut saya ya sedikit agak kebangetan, kira-kira begitu ya. Tidak heran kalau banyak orang yang mengkritik. Karena tujuan dari darurat sipil itu berbeda dengan darurat kesehatan masyarakat. Kalau darurat sipil itu kan akibat dari pemberontakan, akibat dari social disorder, kekacauan di mana-mana, pemerintahan lumpuh dan lain sebagainya. Yang bukan tidak mungkin bisa meningkat sampai darurat militer atau darurat perang. Tetapi kalau kita pendekatannya darurat sipil itu hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tanpa batas karena dalam kondisi darurat, tetapi tidak memberikan kewajiban, tidak membebankan kewajiban kepada pemerintah untuk misalnya memenuhi kebutuhan. Dan kalau darurat sipil dilakukan atau diterapkan, maka pemerintah bisa bersikap atau bertindak represif. Dan ini dibenarkan karena kondisi darurat. Sebagai contoh misalnya membatasi katakanlah akses internet misalnya, ya, membatasi komunikasi dan lain sebagainya. Merampas barang orang misalnya, atau kemudian menyuruh orang tinggal di rumah dan lain sebagainya. Dan tidak ada kewajiban pemerintah untuk misalnya menyediakan kebutuhan dasarnya sebagaimana kalau karantina wilayah. Baik. Jadi saya mengatakan, wah enak sekali kalau begitu. Okay. Kewenangannya diberikan luar biasa tanpa batas, tapi kewajibannya itu voluntarily, artinya tidak kewajiban yang diikat oleh undang-undang, tapi kewajiban yang bersifat umum saja begitu.
Baik, baik. Terima kasih Refli Harun, pengamat hukum tata negara telah bergabung bersama kami di Ani Sore.